Simak pembahasannya. Masih bersama saya Budi Mantanrujo di satu meja dapur. Pak Syarif Hasan, kalau sifatnya voluntary, apakah tidak sebaiknya lembaga sekali saja dibuat RUU lembaga kepresidenan untuk mewadahi posisi para presiden-presiden itu? Saya pikir itu kan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang begitu singkat. Tetapi inti saya melihat dari wacana Pak Prabowo ini adalah seperti kita ketahui bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Pengalaman dalam hal mencapai prestasi, pengalaman dalam hal bagaimana tidak mencapai prestasi. Ini adalah pengalaman yang sangat berguna bagi seseorang. Nah, Pak Prabowo menginginkan semua pengalaman-pengalaman dari para presiden-presiden sebelumnya kalau dikapitalisasi sebagai modal bagi Pak Prabowo membangun bangsa, tentu bangsa ini akan semakin baik. Ingat, kita akan menuju ke 2045 untuk Indonesia Emas. Ini satu tanggung jawab yang besar dan itu disadari mungkin oleh Pak Prabowo sehingga beliau menginginkan agar semua masukan-masukan yang menyangkut tentang isu nasional ke depannya, beliau tentu menginginkan mendapatkan endorsement. Maksudnya suatu kata bahwa memang harusnya demikian dari para mantan presiden. Nah, kalau ini semuanya dilakukan dengan baik, saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Indonesia akan semakin bagus. Ingat, Indonesia dengan penduduk hampir sebentar lagi 180 juta, ini untuk membangun bangsa dengan letak geografis yang semakin sulit, penuh dengan tantangan, itu untuk membangun bangsa ini tidak mudah. Sehingga diperlukan suatu persatuan dan kesatuan. Mulai dari pemimpin-pemimpin partai politik, para rakyat, para tokoh-tokoh partai politik, termasuk para mantan presiden untuk bersatu padu. Sekarang mari kita bangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Baik, Bung Habib, seberapa kuat Pak Prabowo akan memperjuangkan terbentuknya klub presiden itu? Ya, kalau sekedar misalnya mengamankan DPR ya untuk pengambilan keputusan terkait perumusan undang-undang, anggaran dan lain sebagainya, dengan masuknya Nasdem, PKB, menurut saya kan sudah PDI enggak? Iya, kalau misalnya hitung-hitungannya matematis itu, tapi kan tidak, tentu enggak seperti itu. Kenapa penting sekali misalnya mendengar para presiden-presiden sebelumnya, ya itu penting sekali karena itu tadi bukan sekedar menang-menangan. Politik itu kan bukan sekedar bagaimana kita menang di DPR, keinginan kita bisa terwujud, bukan itu. Kita ingin memaksimalkan semua potensi yang ada, ya. Jangankan sebuah partai besar kayak PDI, ya, Ibu Mega. Satu orang pun sangat berharga masukannya, ya. Jadi makanya kita akomodir nih, jangan kita sia-siakan lah potensi-potensi kita mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari tokoh-tokoh bangsa itu. Oke, baik, Mas Jarod. Ini bagi PDIP hanya semacam gimmick politik gitu? Ya, kalau untuk memberikan masukan gitu ya, itu kan bisa dilakukan secara langsung pada yang bersangkutan atau tidak langsung. Ya, Ibu Megawati ini Ketua Umum PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan itu pemenang pemilu. Tentu saja ya, kalau ada persoalan-persoalan di lapangan yang menyangkut masalah kenegaraan, masalah bangsa dan negara, itu pasti Ibu Mega akan mengeluarkan statement. Dan secara tidak langsung itu akan ditujukan kepada pemerintahan saat ini misalkan ya. Artinya apa? Artinya tidak harus diformalkan, tidak harus dilembagakan. Karena untuk menyampaikan masukan, termasuk kritikan itu masukan, termasuk kontrol itu masukan, ya, itu bisa disampaikan dengan berbagai macam cara, berbagai macam mekanisme, ya. Karena apa? Karena kita ini sekali lagi ya, semuanya lah selalu cinta pada bangsa dan negara ini dan melakukan kewajiban tugasnya dengan sebaik-baiknya. Termasuk Pak Prabowo itu akan juga melaksanakan, kita harapkan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya untuk nusa dan bangsa, ya. Jadi oleh sebab itu ya, percayalah kita tetap optimis bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Mari kita bersama-sama membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Baik, oke, Bung Philip, kalau kita lihat sejarah ya, transisi kekuatan hubungan antar presiden tidak pernah mulus. Klub presiden bisa menjembatani itu?
Saya kira soalnya bukan hubungan antar presiden, tetapi kalau ada yang namanya presiden club ini, yang diharapkan tentu saja adalah wisdom dari para presiden ini. Karena kalau kita lihat semua presiden kita ini pernah mengalami hal-hal dan krisis yang besar-besar, tantangannya besar-besar. Bu Mega itu yang mengembalikan sense stabilitas kita pasca 97-98, ya kan? Dan juga di situ didirikan beberapa lembaga-lembaga yang sampai sekarang menyumbang pada demokrasi kita kan, KPK dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Pak SBY yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif Hasan, karena stabilitas sudah terbentuk di masa Bu Mega, Pak SBY bisa melanjutkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, sehingga secara ekonomi kita bangun. Pak Jokowi 10 tahun juga dengan pembangunan infrastruktur, tapi ada hal nih yang sekarang banyak tantangan dari luar, bukan dari dalam, yang harus dinavigasi selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Ada perang Ukraine, ada pandemi, ada mulai kita menghadapi masalah climate change, ada perang dagang Amerika dengan Cina dan lain-lain. Dan menurut saya mungkin yang akan dihadapi Pak Prabowo juga akan sama beratnya, membutuhkan wisdom, bukan pandangan dari presiden tentang hal-hal terkait politik kebijakan sehari-hari. Itu bukan porsinya menurut saya. Karena tadi yang disampaikan Pak Jarod, ada instrumen-instrumen lain untuk itu. Tetapi wisdom dari presiden ini yang mungkin akan dihadapi oleh Pak Prabowo macam-macam. Sekarang kita ada 2 perang loh, ada di Gaza, ada di Ukraina. Pandemi relatif secara ekonomi negara-negara banyak yang belum bounce back. Belum lagi kalau ada pandemi yang lain lagi. Climate change udah begitu seriusnya. Gitu. Dan ini membutuhkan pandangan-pandangan makro dari pengalaman presiden-presiden kita yang pernah menavigasi dan melewati masa-masa yang berat-berat itu gitu. Kalau untuk kebijakan yang sifatnya sehari-hari, itu prerogatif presiden terpilih dan presiden yang menjalankan, yaitu Pak Prabowo. Dan menurut saya kalau dibentuk, dia memang menurut saya bukan voluntary Pak Syarif Hasan, tapi mungkin maksudnya informal ya. Dia tidak dilembagakan karena memang fungsinya adalah medium platform bagi Pak Prabowo sebagai presiden untuk berkonsultasi, mendapatkan wisdom dari para presiden sebelumnya. Dan saya kira ini kalau dalam konteks itu baik-baik saja gitu. Kalau bisa dijaga dalam konteks itu, bukan untuk misalnya mengintrusi kebijakan sehari-hari atau ada tujuan-tujuan politik jangka pendek dari masing-masing mantan presiden ini yang notabene masih menjadi patron partai politik gitu. Tetapi kalau dia difungsikan sebagai sebuah platform di mana kita bisa mendapatkan wisdom dari mereka untuk menavigasi soal-soal makro dan berat tadi, menurut saya itu baik-baik aja. Oke, baik, pilih kemotnya Mas Jarod, Bung Habib dan Pak Syarif Hasan. Seakan sudah jadi sejarah di negeri ini, transisi kekuasaan selalu menyisakan persoalan hubungan personal antar pemimpin. Politik yang pragmatis tanpa kesetiaan pada nilai kerap menjadi krisis eksistensi di antara pemimpin. Gagasan klub presiden membutuhkan kejujuran dan ketulusan elit negeri untuk melihat persoalan bangsa ini. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.